Atau belum? Oke, terima kasih Bang Karni. Sejak awal Bang Karni telah mengajukan tema dasar tentang konsep hukum, penegakan hukum yang terbengkalai. Pasti dan tidak ada satu orang pun di Republik ini yang mengingkari ketika hukum itu terbengkalai, maka tidak akan mungkin kita bisa menemukan kepastian hukum di Republik ini. Itu sebabnya tadi saya kebetulan bersama-sama Fahri dan calon Presiden Prabowo Subianto, kami ke Surabaya, kemudian membicarakan tentang, ada Fadlizon, sorry saya ingat, kami di atas pesawat, kemudian dia bertanya kepada kami tentang masalah seperti apa kira-kira kalau pesawat reguler, sorry, benar, pesawat reguler, kami bayar satu orang berapa? 300.000 apa 400.000? Bukan sewa, oke ya? Nah ini supaya publik tahu. Jadi kalau naik bajai, naik sepeda diberitakan besar-besar, tapi kalau naik pesawat private jet tidak diberitakan besar-besaran. Saya mau katakan kepada rakyat Indonesia bahwa ketika Prabowo Subianto bertanya, sekiranya kalau nanti amanah dari rakyat Indonesia diberikan kepada kami kemudian menjadi presiden, seperti apa kita menegakkan hukum di Republik ini? Itu pertanyaannya Pak Karni. Jadi jauh sebelum Pak Karni membuat acara ini, sudah ada di dalam otaknya Prabowo, itu pemimpin namanya itu. Dia bermimpi tentang seperti apa hukum itu dia bikin akan datang. Oleh karena itu, kalau tadi Fahri menjelaskan tentang struktur, pikiran, tindakan, dan sikapnya dalam proses seperti apa dia membangun sebuah institusi yang kuat, dia membangun sebuah manajemen yang kuat. Kemudian pertanyaannya Profesor Sadli tadi, saya mau katakan bahwa alhamdulillah selama 5 tahun saya menjadi anggota Balik, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini teman saya nih Pak Firman, kalau tidak salah ya, kalau dulu kumis tidak terlalu tebal, sekarang udah agak tebal, makanya saya agak kabur-kabur juga lihat. Jadi kalau Prof. Sadli menyatakan bahwa banyaknya aturan hukum yang tidak sinkron, sudah memang Republik ini harus dipimpin oleh manusia-manusia yang punya integritas, meraputi di kepalanya, bukan harta dan tanah di kepalanya, berkibar-kibar merah putih itu yang ada pada sosok dan kepribadian Prabowo, baru bisa kita bicara ini. Itu sebabnya, yang keras sedikit ke tepuk tangannya dong, jangan cuma sedikit-sedikit, laki-laki dong. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo, saya bilang, Mr. Presiden, insya Allah Tuhan Allah akan menjadikan saudara presiden. Tapi saya ingatkan saudara, terlalu banyak orang yang karena kekuasaan dan kekuasaan hartanya, kemudian mereka menjadi otoriter dan korup. Karena itu sebagai tim sukses saya kasih tahu kepada Mr. Presiden, itu di dalam pesawat Pak Karni, ini ada teman-teman saya yang menjadi saksi. Kita punya capres ini berdialog dengan kita seperti biasa aja Pak, tidak ada tahta-tahta yang melibati kita semua untuk berkomunikasi. Oleh karena itu saya bilang, dulu di DPR kita berencana untuk membahas pembuatan undang-undang. Kita ingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu tentang peraturan pembuatan undang-undang dan segala macam. Kemudian di amandemen dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ya, saya bilang sama Pak Prabowo, dan karena itulah sehingga tadi kalau Fahri mengatakan tentang sistem dan bagaimana dia punya pikiran terhadap ke depan kalau dia menjadi presiden, satu hal yang memang menjadi persoalan besar itu tadi disebutkan oleh Fadli, bahwa institution problem itu menjadi hal yang sangat penting di Republik ini. Karena memang benar tadi Bang Todung bilang, undang-undang kita putuskan di parlemen hanya dengan 9, hanya dengan 7 orang di Mahkamah Konstitusi, selesai, bubar itu semua undang-undang. Jadi karena itulah saya harus katakan bahwa pada kesempatan malam hari ini, biar rakyat Indonesia semua tahu bahwa arah legislasi yang tadi ditanyakan oleh Pak Muzakir, Profesor, arah legislasi dan konsep penegakan hukum di otak Prabowo, dia bukan ahli hukum.
Dia tidak sekolah hukum. Dia tidak pernah jadi wali kota, Pak Karni. Dan insya Allah tidak ada presiden satupun di Republik ini yang jadi presiden bekas wali kota. Atau harus jadi gubernur dulu. Tidak ada, tidak ada. Dan jangan lupa, Danjen Kopassus, Panglima Kostrat adalah pejabat-pejabat publik. Tidak ada satu organisasi di dunia ini, di Republik ini, yang memiliki kemampuan leadership, pelatihan membangun sistem manajemen sama dengan tentara. Orang ini sekarang orang sipil yang punya latar belakang menjadi tentara. Kami ini anak-anak tentara. Biasanya anak tentara itu lebih miring daripada tentara, Pak Karni. Karena itu saya mau katakan, sudahlah, jangan ulang-ulangi lagi ini masalah-masalah lama. Dulu Prabowo itu menjadi wakilnya Megawati. Kalian tidak bicara tentang latar belakangnya. Kenapa sekarang baru mau bicara itu barang? Ayo, ayo. Di mana kasus Munir 27 Juli? Kalau mau sudah kita main-main. Meja-meja ini kita balik-balik sekarang. Masalah teis, kami punya saudara di Papua. Jangan lagi ungkit-ungkit ini masalah-masalah lama. Sudah clear, selesai. Begitu KPU mengetok palu, ini orang menjadi calon presiden, ini orang menjadi calon wakil presiden. Selesai itu kawan. Masuk itu barang. Jadi maksud saya hidup Prabowo, koalisi Merah Putih. Jadi maksud saya, jangan lagi lah bicara-bicara masa lalu. Prabowo bilang kepada kami di atas pesawat, Li, nanti kalau ada orang fitnah gua, kata dia begitu ya Fad, lu bilang dong supaya orang tahu, supaya Firman tahu, bilang. Farid, kau dengar kan? Ya. Kalau ada orang fitnah saya, kalau ada orang bilang apa saja sama saya, cegahlah satu kemungkaran dengan kebaikan. Saya bilang ada firmannya, Pak Bo, Mr. Presiden. Dia bilang sudah, jangan saya berlaga baca-baca ayat Al-Quran, nanti salah lagi saya ini. Biarlah saya biasa saja. Saya bilang idfa billati hiya ahsan, cegahlah satu kemungkaran dengan kebaikan. Li, udah, jangan sok-sok untuk kepentingan kampanye gue pakai ayat-ayat Al-Quran, ntar gue salah lagi, Li. Dia tidak bilang siapa-siapa, dia bilang diri dia. Kok kita tawa sih? Karena itu saya mau katakan, izinkanlah kami berjalan dengan penuh ketabahan. Izinkanlah kami berlayar, karena layar telah kami kibarkan, kemudi telah kami pasangkan. Maafkan kami atas segala keputusan ini, karena demi Allah tidak pernah saya mendengar Prabowo memfitnah, tidak pernah dia mencelah orang ketika dia dicaci maki, ketika dia dihujat dan kami bilang, Mas, kami ini olah kotak miring, Mas, bagaimana pandangan? Udah, sudah lewat. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan dan kesalahan. Zamanlah yang membuat orang menjadi baik. Izinkanlah saya menyampaikan salam bahagia dan rindu Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia lewat malam ini. Terima kasih Pak Karni. Sebenarnya kalau bicara ketabahan, Pak Ali, kami yang cukup tabah. Pasangan Pak Jokowi dan Yusuf Kala yang cukup tabah. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Sampai dengan hari ini, dalam catatan tim kampanye, khususnya tim hukum, ada 25 kasus yang mendiskreditkan Pak Jokowi dan JK. Terakhir ada tabloid obor, itu sudah terbit 3 kali. Konon katanya memang khusus dibagikan di daerah-daerah Jawa. Mudah-mudahan besok atau lusa kami akan laporkan juga ke pihak kepolisian. 46 halaman tabloid itu isinya menghujat semua. Jadi mudah-mudahan Pak Ali, habis dari sini kalau tidak ada tabloidnya, kami yang kasih nanti. Iya, kami yang kasih. Tapi tinggal fotokopi.
Kalau ada dari tim Prabowo Sebentar. yang lakukan penghujatan Ini bukan soal saya pertaruhkan tim. kebenarannya, saya akan bawa ke abang. Percaya? Bukan. Kalau umpama kami yang hujat. Bukan, Pak Ali. Urusan mengungkap itu urusan polisi, Iya. bukan urusan kami. Iya, bukan. Kami Kalau ada yang barangnya, kami laporkan kepada kepolisian. Itu dulu. Kita gantian ngomong ya. Kita gantian ngomong. Nah, yang kedua, saya senang hari malam ini Pak Egy Sujana hadir.